Halo. Apa kabar? Kabar baik. Jod, apa kabar? Baik. Baik. Dimsum coy. Dimsum Udah cobain? coy. Belum. Tadi mau makan tapi ntar aja deh. Oke, Ntar oke, nggak oke. fokus lagi kalau makannya Enak itu? sekarang. Enak. Enak. Aku sambil Bisa nge-vape ya. dijamin. Boleh dong. Gimana Jod, hari-hari yang dilalui belakangan ini? All is well. Seru. Apa yang seru? Seru karena memang maratonnya seru. Kenapa maraton jadi hal yang seru buatmu? Karena kangen Yuka sama Niko gue nggak dibangunin. Ya, serunya karena karena sama teman-teman lah. Yeah. Karena sama teman-teman, karena kalau udah kelar SMA kuliah gitu kan, ya udah jarang kan untuk waktu nongkrong. Nah, maraton ini tempat nongkrong lah bisa dibilang. Terus kalau udah mau selesai gimana? Kalau udah mau selesai ya udah. Kalau kan kita nongkrong tetap nongkrong ya. Nongkrong. Walaupun mungkin nggak bisa seintens ini. Ya. Kalau udah mau selesai ya pasti ada sedihnya. Cuman ada senangnya juga. Kenapa senangnya? Senangnya karena akhirnya proyeknya selesai gitu. Akhirnya bisa menutup buku proyek ini gitu. Jadi kita bisa fokusin ke proyek lain mungkin atau hal-hal lain gitu. Jadi nggak terus-terusan di suatu hal yang sama gitu. Yeah. Jadi campur aduk pasti gitu. Sedih karena ini udah 100 hari tapi senang juga karena akhirnya bisa beristirahat dulu sejenak gitu. Istirahat dari rutinitas, bukan rutinitas sih, istirahat dari 100 hari yang intens ya. Oke. Tadi sempat sedikit dibahas terkait dengan project yang akhirnya beres gitu. Jod juga termasuk salah satu orang yang dari awal juga ikut perjalanan berdirinya maraton ya, bisa dibilang bareng-bareng gitu kan. Setelah Jod bilang bahwa project ini akhirnya selesai gitu, apa kesan-pesan yang dirasain selama 3 season ini dan akhirnya oke, ini project kita tutup buku nih gitu? Yang pasti bangga ya. Yang pertama pasti bangga karena kita ngelalui 3 season ini dengan 3 cerita yang berbeda ya. Cerita berbeda dari awal, dari ini cuma di studio terus bisa sekarang di Sentul gitu dengan villa sebesar ini dengan kru sebanyak ini, pastinya bangga lah. Dan nggak ada kata lain selain bangga sih, karena kita ngerjainnya bareng-bareng gitu. Walaupun 3 season 2 tahun nggak ada, ternyata bisa kan, itu ngetes juga kan seberapa kuat ya kita temenan. Di tengah-tengah perjalanan juga aku kan nggak langsung kenal semuanya. Aku baru kenal Bravey juga, baru akhirnya ketemu Niko lagi. TP yang biasanya dilihat dari online doang temenannya, terus Bravey, Ibot. Jadi sebenarnya nggak gampang gitu. Untuk awal tuh sebenarnya nggak gampang buat aku, tapi akhirnya setelah dijalanin seru, fun. Jadi untuk project ini aku ngeliat ini kayak cerita aja sih. Oke. Dan ini ternyata salah satu perjalanan yang membanggakan juga sebenarnya buat kamu ya. Iya, betul. Oke. Nah, tadi kan kamu bilang juga proses kamu kenalan sama anak-anak juga kan satu persatu gitu ya, pelan-pelan gitu. Setelah akhirnya kamu kenal semua gitu ya. Terus sekarang kalian ada di season 3 dan ini hampir last day-nya kalian gitu. Menurut kamu tuh anak-anak tuh gimana sih, kalau kamu bisa gambarin bagi kamu tuh anak-anak tuh apa gitu, kayak gimana gitu? Orang gila mereka tuh. Oke. Yeah. Mereka tuh orang-orang gila aja, orang-orang gila. Enggak, sebenarnya kalau anak-anak tuh aku nggak pernah ngeliat ada intensi buruk dari anak-anak. Oke. Mau senakal apapun mereka, mau sebajingan apapun tingkah lakunya, sekasar apapun mulutnya, aku nggak pernah ngeliat ada intensi buruk dari mereka. Yang aku ngeliat mereka sebelum maraton kan, ya mungkin beberapa dari kita adalah orang-orang yang desperate ya. Mungkin maraton ini juga salah satu alasan buat kita bersembilan. Aku nggak bisa bilang semua lah, mungkin beberapa yang mungkin nggak ngerasain hal yang sama. Kalau pribadi buat aku, maraton juga bisa salah satu alasan untuk aku pribadi tuh alasan aku percaya akan mimpi lagi. Tuh, kalau buat aku. Oke. Tahun lalu kita sempat bahas juga soal itu kan.
aku inget banget Jod bilang mimpi Jod cuman nggak mau miskin, Ya. ya kan? Sekarang apa mimpinya? Susah miskinnya sekarang. Oh, wow. Oh, enggak bercanda ya, maaf ya. Gak apa-apa Enggak loh, bercanda, itu bercanda, satu bercanda. keoptimisan ya kan. Udah Enggak lah. di-cut bagian itu doang nih clippernya ntar. Oke. Enggak lah. Apa mimpinya sekarang? Mimpinya sekarang ya. Sebenarnya kan kalau kemarin lu karena kebiasaan bercanda ya, gak mau miskin itu kan sebenarnya bercandaan Iya, aja. iya. Sekarang juga bilang susah miskin juga bercanda. Ya sekarang aku mah happy, yang penting bisa happy aja sih. Bisa happy, bisa create memories. Yep. Kenang-kenangan sama teman-teman, keluarga, sama pacar gitu-gitu. Pengen lebih nge-create sesuatu yang akan jadi cerita-cerita di masa tua aja sih. Ya hopefully cerita-cerita baik terus ya. Cerita baik ya. Semoga cerita-cerita baik, mimpi. Oke. Mimpi kalau secara karir sebenarnya belum kebayang. Oke. Belum kebayang mau ke arah mana karena opportunity kan setelah maraton ini kan terbuka sangat lebar. Yes, setuju. Yang bisa aku lakuin ya paling aku mencoba untuk ngelawan rasa malas aku dan juga cobain dulu aja semuanya. Gitu. Oke. Sejauh ini apa hal yang mungkin Jod udah coba yang sebelumnya Jod nggak pernah kebayang itu bakalan Jod cobain? Oh banyak hal-hal yang sebenarnya aku nggak pernah sangka aku bakal coba selama aku hidup, akhirnya aku coba. Setahun lalu kan, setahun ya? Setahun lu sih? Setahun ya. Maret deh kayaknya Cepet kita ya? ketemu. Ya setahun lalu mungkin kakaknya baru kenal aku streamer ya. Sekarang aku kan entertainer, aktor, apalagi ya? Entrepreneur, Ya, banyak lah. influencer, apalagi? Yang terakhir baru kemarin sih. Apa tuh? Guinness World Record holder. Congrats Iya. untuk itu ya. Keren banget. Oke. Enggak lah, banyak hal yang aku banyak hal yang aku coba akhirnya. Ya. Contohnya aku nggak pernah ngebayangin diri aku ada di film layar lebar, Yes. terus ada di sebuah panggung musik, festival musik. Ya sebenarnya karena itu kesempatan yang diberikan aja kan. Awalnya selalu ketika ditawarkan beberapa offer tersebut, baik itu film, baik itu musik, baik apapun itu, aku pasti awalnya nolak dulu karena aku pikirnya kayaknya masih banyak orang yang lebih layak gitu. Banyak musisi-musisi yang lebih layak, banyak orang-orang yang udah acting class atau dari kecil sudah berakting lebih layak gitu. Cuman perdebatan-perdebatan yang dalam diri itu yang ya udahlah akhirnya lawan aja, coba deh. Kenapa akhirnya mau nerima dan mau ngambil opportunity itu? Gak mau ngulang kesalahan yang sama aja karena aku sebelum maraton mungkin aku banyak kehilangan kesempatan atau melewati kesempatan gitu. Jadi aku nggak mau ngulang kesalahan. Jadi kalau ada kesempatan apapun coba aku ambil aja. Baik itu nanti outputnya seperti apapun, yang penting aku ambil aja dulu. Oke. Berarti sebenarnya bisa dibilang maraton ini juga cukup memberikan pengaruh dari caranya Jod berpikir dan mengambil keputusan ya? Wah nggak tahu deh kalau itu kan orang lain yang bisa menilai itu. Tapi kamu sendiri ngerasa gimana? Kan karena tadi kamu bilang kan kayak tadinya kamu kayak ya udah nggak mau nyoba, kamu ngerasa banyak orang yang mungkin lebih baik dari kamu dan akhirnya banyak kesempatan yang kamu lewati gitu. Yeah. Tapi at the end kamu nggak mau ngelakuin kesalahan yang sama, nggak mau melewatkan banyak kesempatan. Jadi ya udah coba aja dulu. Itu kan berarti sebenarnya mengubah cara kamu berpikir dan ngambil keputusan juga ya nggak sih? Iya sih. Ya. Yeah. Oke. Terus berarti setelah ini semua beres, what you gonna do? Dengan semua kesibukan kamu tadi, aktor, entrepreneur, apalagi pemegang rekor dunia. Apa yang bakal lakuin ya? Belum terbayang sih, belum terbayang bakal ngapain. Cuma ada beberapa hint lah, ada beberapa hint. Ada side brother, ada mungkin ada kedepannya mungkin ada project sama Grace, project sama Grace. Terus belum tahu sih, aku kayaknya ngejalanin aja sih opportunity. Kayaknya aku jalanin day by day aja. Karena belajar dari yang udah-udah, kalau aku terlalu pikirin bertahun-tahun ke depannya, aku jadi lupa day by day-nya. I see. Hampir sama Yuka juga tadi ya. Day by day-nya opportunity-nya dilihat juga. Iya, dilihat dulu aja sih. Nah, aku tuh inget tahun lalu kita sempat bahas Grace termasuk salah satu orang yang jadi priority-nya kamu gitu ya. Kamu pengen banget bikin dia happy. Pokoknya yang ada di kepalamu adalah ya udah Grace dulu gitu kan. Apakah maraton juga menjadi salah satu hal yang membantu atau mensupport atau mendukung bagaimana akhirnya kamu sama Grace bisa berkembang gitu? Karena tadi kan kamu bilang ada project bareng sama Grace juga kan after ini. Dibilang membantu pasti membantu ya, walaupun apapun yang sekarang Grace kerjakan, apa yang dia capai dengan sosial media sebesar ini, aku bisa bilang
usaha dia juga luar keras biasa dia gitu. besar ya. Dari perubahan dia dari awal yang nggak mau sampai sekarang sebesar ini. Tapi aku nggak bisa pungkirin support dari teman-teman maraton juga Triple A ini saling support satu sama lain. Bukan kita bersembilan doang, bahkan sama pasangannya juga mereka juga saling support kan. Jadi aku nggak bisa pungkirin maraton plays a big part lah untuk untuk hubungan aku lah gitu. Walaupun mungkin ya 100 hari aku untuk ketemu kan nggak terlalu intens ya. Iya betul. Oke, artinya kan aku juga cukup melihat bagaimana pasangan kalian masing-masing juga sangat diterima ya di sini gitu. Jadi nggak cuman kaliannya sebagai member, tapi pasangan-pasangan kalian, bahkan aku akhirnya ngeliat sesama pasangan kalian ini jadi saya main bareng jadi ya main bareng, sih ya kan. Aku ngeliat itu juga. Artinya memang ngasih part yang besar banget ya sebenarnya dalam setiap proses kalian. Betul. Oke. Last akhirnya ketika ini semua udah beres gitu ya, maraton ini udah selesai, kamu bilang tadi juga ini project yang akhirnya selesai gitu ya, kamu tutup buku. Ada nggak sih hal yang mungkin Jod pengen syukurin gitu ya dari semua proses yang dilalui? Karena tadi Jod bilang juga maraton yang tadi dari studio kecil gitu ya, terus tahun lalu kita di BSD, terus sekarang akhirnya di tempat sebesar ini gitu, di villa sebesar ini gitu. Hal apa yang mungkin Jod pengen syukurin banget dari perubahan yang pasti kan semua nggak gampang loh Jod. Maksudnya pasti kan kalian juga ups and downs banget dong di awal-awal. Kayak di awal dulu viewersnya berapa waktu live maraton season 1? 1.000 paling. Ini ya kan. Sekarang tadi last time aku cek kayaknya udah 250.000 deh, aku gak tahu sekarang berapa. Ya kan, maksudnya ini kan huge banget itu 3 tahun ya? 3 tahun 2 tahun? 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun loh gitu kan. Apa yang mungkin hal yang mungkin kamu pengen grateful for gitu loh? Yang disyukurin ya. Yang pasti aku syukurin kesempatan ya. Kesempatan yang besar ini yang mungkin gak bakal keulang dalam hidup. Gak semua orang bisa ngerasain hal yang sama juga. Jadi aku bisa bilang aku salah satu orang yang beruntung gitu. Yang aku syukurin juga dari maraton ini aku bisa ada ambil porsi kecil untuk ngebantu banyak orang. Dari UMKM, dari para brand mungkin, para gestar. Yang aku syukurin aku bisa ada di sebuah porsi kue kecil itu untuk ngebantu banyak orang gitu. Dan semoga setelah maraton, walaupun maratonnya selesai, aku sih berharapnya kita bersembilan tetap bisa melakukan impact yang sama gitu. Walaupun mungkin berharapnya impactnya positif, tapi walaupun lifestyle begini ya kita ya, yang penting lifestyle jangan dicontoh lah ya. Ya pokoknya yang aku syukuri juga ini sih 100 hari ini aku, ngajarin aku banyak hal lah. Salah satunya ketika lagi ngejar sebuah mimpi, tanpa sadar tuh ada beberapa orang yang sebenarnya jarang ngobrol, jarang ketemu, tapi sebenarnya di belakang tuh mereka dukungnya luar biasa gitu. Terutama ya orang tua lah gitu. Dan salah satu kayak ketemu mereka 3 kali dah. 3 kali ya. Terus 3 kalinya bahas maraton lagi. Gue pikir mau pulang ke rumah kagak mau bahas maraton, pulang ke rumah bahas maraton. Cuma mungkin itu adalah salah satu support ya. Iya. Karena mungkin bagi mereka juga itu adalah hal yang sangat besar yang akhirnya impact juga ke kamu sebagai anak mereka kan. Betul. Dan yang tadi kayak Jod bilang tadi gitu, kalau anak-anak ya Jod dan juga member semua di sini juga kan, maksudnya walaupun dari luar kelihatannya kayaknya urakan, ngomongnya kasar gitu kan, tapi sebenarnya yang Jod bilang gitu, nggak ada satupun dari mereka yang punya intensi buruk gitu kan sebenarnya. Which is ya somehow apa yang kelihatan di layar juga belum tentu hal yang sebenarnya terjadi gitu ya. Dengan ekspektasi yang dibawa sama orang-orang ya. Jod berharap walaupun maratonnya udah selesai, tapi impactnya masih bisa berasa untuk banyak orang ya. Amin. Oke. Thank you Jod. Thank you untuk obrolan ini. Butuh teriak? Enggak, udah. Aku kalau nonton klip itu malu banget. Itu fenomenal banget. Itu ayahku nonton loh Jod. Oh iya. Iya, aman berarti ya. Ini nggak butuh mengeluarkan apa-apa ya. Oke, sip. Thank you ya. Sama-sama. Good luck ya Jod. Sehat selalu. Sehat-sehat Kak. Salam sama Grace. Ya.